Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kisah Filipus. Namun sebelumnya Kak Valen mau tanya, siapa di sini yang baru bangun? Siapa di sini yang udah sarapan? Siapa di sini yang udah mandi? Semoga semuanya udah semua ya, udah siap untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Valen mau ingatkan untuk kita tetap bersama-sama jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan ya. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Mas Yuda. Yuk teman-teman Maja, sebelum kita memulai pelajaran pada sekolah minggu pada hari ini, pada minggu ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama kembali lagi dalam sekolah minggu gerejamu ini pada hari ini ya Yesus. Dan berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita akan bersama-sama mereview pelajaran minggu lalu. Yuk sama-sama lihat. Kebenaran yang bisa kita ambil yaitu Barnabas memiliki sifat yang mulia, mau mempercayai Saulus yang masih dicurigai banyak orang karena ia sebelumnya menganiaya jemaat Tuhan. Kita harus belajar seperti Barnabas yang menerima Saulus, seperti Yesus menerima kita sebagaimana kita adanya ya. Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari satu tokoh yaitu Filipus. Namun sebelumnya Kak Valen mau bacain dulu ya. Ayat pelajaran hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Namun Kak Valen akan bacakan ayat yang ke-37. Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar dari tokoh Filipus yang ada dalam Alkitab kita. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke 40. Ya. Pertanyaannya, siapa sih Filipus itu? Ada yang bisa jawab? Bisa lihat dulu dalam Alkitab. Filipus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh jemaat untuk melayani orang-orang miskin. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang tadi kita baca. Filipus juga
diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke mana? Ya, ke Gaza. Filipus juga diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan melalui Roh Kudusnya untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan awalnya tidak mudah bagi Filipus untuk memberitakannya, karena kalau kita melihat ayat pelajaran hari ini, ia begitu kesulitan karena dia harus. Lalu Filipus bertemu dengan Sida-Sida yang sedang membaca Yesaya 53 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Nah, Filipus di situ sangat hebat dan luar biasa. Filipus menjelaskan tentang pribadi yang ada pada ayat itu. Nah, Sida-Sida pun percaya pada Yesus yang disebut di dalam kitab Yesaya tersebut. Pertanyaannya, siapa Sida-Sida yang Filipus ajak bicara? Ternyata Sida-Sida tersebut adalah orang-orang yang sangat terhormat, pembesar di negeri Ethiopia. Kepala perbendaharaan yaitu Ratu Sri Kadake, orang kepercayaan ratu di Ethiopia. Sangat luar biasa ya Filipus ya. Dengan gigih dan pantang menyerah ia memberitakan Injil. Nah, setelah kita membaca ayat yang pelajaran hari ini tentang orang yang percaya, setelah mereka percaya, mereka langsung turun ke air dan dibaptiskan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-38 ya. Nah, setelah keluar dari air, Roh Tuhan membawa Filipus ke Asdod. Ada yang bisa lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-40 ya. Roh Tuhan membawa Filipus ke Asdod, dan di perjalanan ia memberitakan Injil. Lalu ia sampai di Kaisarea. Ia sampai dengan selamat. Namun sebelum ia sampai di perjalanan, ia terus memberitakan Injil tanpa lelah. Nah, kebenaran apa yang bisa kita ambil pada hari ini? Yang pertama, Filipus seorang yang tekun untuk memberitakan Injil. Injil siapa? Injil Yesus Kristus. Ia pantang menyerah. Ia tidak mager ya, tidak mageran. Tapi ia terus semangat. Yang kedua, ia menuruti segala perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Jadi, ketika Tuhan memerintahkan ia untuk memberitakan Injil ke sini, siap Tuhan, tidak. Tuhan, nanti dulu deh, mager, pengen main gadget dulu. Tidak mungkin ya. Ia menuruti perintah Tuhan dengan segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang kita mau sama-sama baca ayat hafalan pada hari ini dari Roma 1 ayat yang ke-16. Yuk kita buka bersama-sama. Roma 1 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya. Kita akan bersama-sama terus membaca ayat hafalan ini ya. Dan ini menjadi tugas untuk teman-teman minggu depan. Jangan lupa tugasnya adalah menghafal dan menulis ayat hafalan ini di selembar kertas ya. Jadi setelah teman-teman tulis ayat hafalan ini dari Alkitab, ditulis dengan rapi, teman-teman menghafalkannya sambil dibawa seperti ini. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham bisa langsung chat Kak Valen. Oke? Jangan lupa kita hari ini akan persembahan bisa dikumpulkan di botol masing-masing, dan nanti setelah selesai pandemi ini
corona ini bisa dibawa ke gereja lalu diserahkan ke gereja. Oke? Mari semuanya kita tutup pelajaran hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinanmu. Hari ini hamba mengucap syukur karena kami boleh belajar dari tokoh Filipus, orang yang sangat luar biasa, tekun dan juga turut akan perintahmu selalu. Kami ingin selalu belajar seperti Filipus dan kami ingin memberitakan Injilmu dengan tekun dan dengan setia, serta kehidupan kami bisa menjadi Injil yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.